kasih atas waktunya dari pembawa acara. Langsung saja ya Bapak, karena untuk menyingkat waktunya rada mepet, kita langsung saja ke soal. Ya. Saya di sini sebagai moderator akan membawakan masalah-masalah tanya dan jawaban dari teman-teman yang ada di sini. Langsung saja untuk pertanyaannya. Untuk menyingkat waktu saja. Pertanyaan yang A, monggo yang punya soalnya bisa dibaca. Sudah tidak asing di telinga bahwa termasuk kesepakatan umat adalah jumlah surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Namun ada perbedaan pendapat tentang penentuan ayat-ayatnya. Pertama, madhab Imam Syafi'i, basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, madhab Maliki, basmalah tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, dengan rincian Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat pertama. Suratul ladzi an'amta 'alaihim ayat ke-6, dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat ke-7. Sumber redaksi dari Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian Bujaironi, kemudian Majmu' Syarah Muhadzab. Praktek bacaan surat Al-Fatihah di kalangan masyarakat yang umumnya adalah pengikut madhab Syafi'iyah, kebanyakan berhenti pada lafaz an'amta 'alaihim, yang mana itu bukan tempat berhenti atau wakaf menurut madhab Syafi'iyah, dan tempat wakaf menurut madhab Malikiyah, sebab termasuk akhir ayat. Cara tersebut berlaku di dalam dan di luar sholat. Dari soal dulu, mungkin dari bapak-bapak atau kakak ada yang mau bertanya. Dari soalnya dulu, monggo. Apakah soalnya ini sesuai dengan apa yang Anda inginkan apa tidak? Monggo. Dari PP Alimah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin menanyakan deskripsi masalah yang mengenai di sini itu berhenti pada ayat an'amta 'alaihim. Di sini itu atas motif apa? Jadi di sini motifnya itu motif ikut kekuatan pada orang lain, apa ikut motifnya itu napasnya pendek, apa motifnya sengaja supaya berhenti di situ, apa gimana? Mungkin itu saja. Ya. Pertanyaan pertama, mungkin ada lagi, silakan. Monggo mic-nya itu bisa digeser lagi. Bawa sini. Cek. Menanggapi soal tentang yang tadi dibacakan, sehingga ada asumsi Syafi'iyah atau Malikiyah. Ini saya kira pertanyaannya diubah saja. Jangan pertanyaannya bagaimana hukum berhenti pada an'amta 'alaihim, tapi pertanyaannya
di situ dalam ayat itu ada tanda wakof, yaitu la, di mana tanda wakof la itu menunjukkan pengertian bahwa bacaan ayat tersebut harus langsung, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya begini saja, bagaimana membaca ayat yang ada bacaan wakof la kok berhenti, sehingga tidak ada asumsi, wah kamu Malikiyah, kamu Syafi'iyah. Nah begitu. Ini kalau bisa hukum membaca ayat yang ada tanda wakof la itu hukumnya bagaimana? Gitu. Oke, Mas Nur. Mungkin ada lagi satu lagi ya dari Alif Penda 512. Dari Alma 2 dulu. Monggo. Mungkin hanya ingin menambahkan ya Tor. Jadi kan di atas itu kan istamaat kemudian ikhtalafat al ummah. Nah, di situ kan yang di redaksi itu yang ditampakkan hanya takbir Malikiyah. Tidak ada takbir Syafi'iyah yang mengatakan bahwa bismillah ayatun minha dari Fatihah. Mungkin tugas kami para musyawirin itu terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang pertama itu menampakkan takbir yang mengatakan bahwasanya ulama Syafi'iyah itu menganggap bismillah ayatun minha. Maksudnya yang sampean tanggapi itu dari mana? Jadi kan di sini kan cuma ada di Bujaironi itu kan ada wal malakiyah yaj'aluna an'amta alaihim akhir ayat. Nah, cuma di situ ada pendapat Malikiyah doang, nggak ada pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya bismillah ayatun minal Fatihah. Oh, kayak gitu. Oke. Ya, kami cukupkan untuk tanggapan soal yang pertama. Kita langsung ke sohibul soalnya. Mungkin dari sohibul soalnya dari Bapak Perumus. Siapa sohibul soalnya? Soal yang pertama ini untuk soalnya tanggapan yang pertama ini motif dalam pemberhentian tersebut apakah memang diperbolehkan apa karena nafasnya sudah nggak kuat, itu bagaimana kejelasannya. Terus untuk tanggapan yang kedua ini dari pertanyaannya, apakah ini pertanyaannya diganti saja apa tidak, karena dalam contoh an'amta alaihim itu ada wakof la yang tandanya harus langsung. Apakah ini nanti diganti saja apa tidak? Kemudian untuk tanggapan yang ketiga, ini dalam takbir kok hanya yang ditakbirkan itu dari Malikiyah saja. Mungkin dari tanggapan-tanggapan tersebut dari Sohibul As'ilah bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barangkali saya hanya mewakili dari Ustadz Ali Murtado dan kawan-kawan. Jadi yang pertama perlu diluruskan dulu bahwa yang takbir yang ditulis di deskripsi masalah yang pertama itu yang benar bukan qad ijtama'at tapi qad ajma'at. Jadi bukan, bisa dilihat nanti di kitab aslinya, kitab Majmu' Syarah Badak, qad ajma'at bukan qad ijtama'at. Ya. Itu yang pertama. Bahwa yang kedua dari pondok mana dari Mesir? Yang pertama Al-Hikmah 2. Ya nanti silahkan Anda mentafsir. Kalau wakaf pada an'amta alaihim karena kehabisan bensin seperti apa,
kalau karena sebuah keterpaksaan seperti apa, jadi ini diumumkan saja. Silakan sampai mentafsir dengan berbagai macam yang terjadi tadi. Yang nomor 2 dari mana tadi? Kantin Manggarai. Mas, sebetulnya ini bukan asumsi, Mas. Memang 7 ayat Fatihah itu Malikiyah dengan Syafi'iyah berbeda, bukan asumsi lagi. Kalau Syafi'iyah itu mulai Bismillahirrahmanirrahim, terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1 ayat. Tapi beda dengan Malikiyah. Kalau Malikiyah mulainya Alhamdulillahirabbil alamin, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Jadi bukan asumsi lagi. Sehingga saya merasa keberatan kalau soalnya ini harus dirubah. Tidak boleh dirubah. Kalau dirubah nanti bisa dibahas masalah yang lain. Jadi di forum yang akan datang silahkan untuk membuat soal seperti redaksi tadi. Ini tetap seperti ini. Bagaimana penganut-penganut mazhab Syafi'iyah seperti kita ini, kalau baca Fatihah wakafnya pada Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti wakaf, lalu dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus yang tadi saya belum paham maksudnya, Mas, yang 3 terakhir tadi. Untuk yang ketiga itu kenapa yang disebutkan di takbir itu hanya mazhab Malikiyah gitu. Ya memang perkhilafan ayat-ayat dalam Fatihah ini yang paling tajam memang antara Syafi'iyah dan Malikiyah. Yang paling kentara sekali adalah Syafi'iyah dan Malikiyah. Saya kira cukup. Diperlebar, diumumkan saja di apa namanya. Ya boleh silakan. Ya boleh silakan. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Dari tanggapan-tanggapan yang ada, ini dari motif ataupun pertanyaan langsung hukum atau mengganti, ataupun tentang dari Malikiyah, ini secara umum saja. Nanti bagaimana sampai menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah tafsil atau tidak, nanti dari sampai semuanya. Langsung saja. Pertanyaan yang pertama, ya. Bagaimana hukum berhenti pada lafaz an'amta 'alaihim, baik di dalam maupun di luar sholat? Kami ambil 3 jawaban dulu. Monggo. Bagaimana hukum berhenti pada lafaz an'amta 'alaihim, baik di dalam maupun di luar? Oke, PP Rubat Al-Musyarraf, PP Al-Hikmah 1, Al-Hikmah 2. Oke. Yang pertama PP Rubat Al-Musyarraf, bagaimana hukumnya? Mic-nya bisa digeser. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke jawaban bahwa hukum berhenti pada lafaz an'amta 'alaihim baik di dalam maupun di luar sholat itu boleh, tapi diperinci. Boleh tapi tafsil. Boleh tapi tafsil. Untuk yang kedua dari PP Al-Hikmah 1, mic-nya bisa digeser lagi, Masnya. Ya. Monggo. Jawabannya, hukum berarti pada an'amta 'alaihim kita menjawab boleh secara mutlak. boleh secara mutlak. Oke. Untuk
jawaban ketiga Alimah coba. Monggo. Kita dari Alimah 2 juga menjawab boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Oke, monggo ini yang beda. Iya, dari kita di sini hukumnya makruh. Makruh. Oke, dari semua penjawab yang ada, ini ada 4 jawaban. Yang pertama boleh secara tafsir, kedua boleh secara mutlak, kemudian yang ketiga boleh secara mutlak, yang keempat makruh. Nanti Pak, ini dari setiap jawaban nanti kita arahkan ibaratnya yang mana ya Pak ya. Nanti kalau seandainya tidak sesuai dengan jawaban yang ada, ataupun nanti dengan kurang pas dengan ibaratnya, nanti bisa diangkat dengan oke. Dari jawaban yang ada silakan sampean tuangkan ibarat-ibarat masing-masing. Kok menawa kan antara pemahaman sama yang diibarat ini beda ya. Monggo. Dari yang pertama boleh secara tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ibaratnya jadi dari Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu waqfun ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalati khilafan li jam'in minha ayat minal fatihati wa in ta'allaqat bima ba'daha ittiba'i wal ula an la yaqifa ala an amta alaihim li annahu laysa biwaqfin wala muntaha ayatin indana wa in waqafa ala hada lam tusannul i'adatu min awwalil ayat. Terus tambahan dari Anatul Talibin, qauluhu lam yusanna li'adatu min awalil ayat min qawlihi siratal ladina an'amta 'alaihim ila akhir. Ibaratun Ali Syibru Marisi walau waqafa 'alaihi. Kayak gini aja Kak, kayak macam Quran kan, sampai maca kitab apa terus dijelaskan ono lho Kak, ben koncone ngerti ngono lho ya. Jadi bahwa menawa sing diwaca sampean ki salah pendapatnya dari pikiran jenengan. Pertama dari kitab Fathul Mu'innya. Jadi emang disunahkannya itu pada setiap akhir kuliah ayat. Terus ketika pada lafaz an'amta 'alaihim itu tidak boleh waqaf, karena lafaz an'amta 'alaihim kan waqaf dan bukan akhir ayat menurut Indana itu ulama Syafi'i. Tapi fa'in waqafa 'ala hada lam tusannu i'adah. Jadi misalkan ketika waqaf pada lafaz tersebut tidak harus mengulang awal ayat, tapi di bawahnya dijelaskan bahwa langsung setelah itu. Setelah itu ibaratnya dari Fathul Mu'in. Dari jawaban itu sampai menganggap itu adalah tafsir gitu ya. Itu tafsirnya dari ibarat i'anahnya. Tafsirnya dari ibarat i'anah. Langsung di ibaratnya gimana? Di i'anahnya itu ibarat Ali Syibru Marisi bahwa qala alaihi lam yadurra fi salatihi wal ula adamu i'adati ma waqafa alaihi wal ibtida'u bima ba'dahu di anna dzalika wa illam yahsun fi urfil qurra'i ila antarakahu yuaddi ila takriri ba'di ruknil qawlihi wa huwa mudilun fi qawlin fatarakahu awla khurujan minal khilafi. Jadi emang boleh ketika waqaf di sana terus tidak usah mengulangi ayatnya. Jadi wal ibtida'u bima ba'dahu, jadi meneruskan ayatnya meskipun itu tidak baik itu Imran Musan fi urfil qura'i. Ketika menurut ulama qiraah itu tidak baik karena tadi ada tanda waqaf lah gitu. Tapi ketika misalkan taruh ketika
tidak ibtida'u bima ba'dahu tersebut bisa memungkinkan mengulangi sebagian rukun qaul, itu hukumnya membatalkan fi qaulin batalakahu aula, maka yang lebih baik itu tidak berwakaf di sana. Tidak wakaf di sana. Ya nanti jenengan coba pentafsilannya itu dari segi mananya ya kan ya. Jadi sampai jawab dengan apa yang sampai jawab tadi tafsir. Oh nanti ini loh Kang ini ngarah ke tafsir ini loh kan, biar jelas gitu loh ya. Sebenarnya bukan tafsir, tapi seperti ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Ya. Dari pengambilan wakaf kita Fathul Muin. Oke, terima kasih. Untuk jawaban yang kedua, monggo. Dari yang mengatakan boleh mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami mukaddimahi dalam permasalahan wakaf sendiri. Di dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak ada penyebutan wakaf harus berhenti di tempat manapun ataupun harus wasol di tempat manapun. Jadi sebenarnya boleh wakaf ataupun wasol selama hal itu tidak menjadikan adanya tarot sesuatu yang diharapkan. Ini kan ibaratnya dari Ghayatul Murid fi ilmi tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fathu jaiz ma yujibuhu aw yamnahu wa idahu dzalik annahu la yujadu fil Qur'anil Karim waqfun wajibun ya'samu al-qari'u bitarkihi wala waqfun haramun ya'samu bifi'lihi wa innama yarji'u wujubul waqfi wa tahrimuhu ila ma yatarattabu alal waqfi wal ibtida' min idohil maknal murad au iha bi ghairihi mimma laisa maksudan. Jadi hukum awal dalam wakaf mestinya selama memang di situ tidak menjadikan adanya iham kepada makna yang lain, ya maka tidak harus berhenti. Jadi boleh wakaf ataupun wasol di tempat manapun. Cuman dalam Syafi'iyah diterangkan hal itu merujuk pada hadisnya Sayyidah Ummi Salamah yang mengatakan bahwa setiap ayat itu disunahkan untuk berhenti. Itu kami ambil ibarat di bawahnya, wa kullu ma sabata syar'an fi hadas sadad huwa sunniyatul waqfi ala ru'usil ayyi. Di semua ayat li hadis Ummi Salamah As-Sabi. Dan itu akhirnya diadopsi sama pendapatnya Syafi'iyah yang mengatakan bahwa jika an'amta alaihim itu bukan akhir dari ayat, maka sebisa mungkin untuk tidak berhenti. Kenapa harus seperti itu? Karena ada hadis tersebut yang mendukung bahwa setiap wakaf seharusnya di akhir ayat atau ketika makna dari ayat itu berhenti. Paham ya? Makanya terus muncul ibarat yang dibacakan dari Fathul Muin tadi, dari pondok mana saya nggak tahu. Itu ibaratnya gini, bacanya wal aula, bukan ula ya. Kalau ula pertama itu kacau. Wal aula, jadi sebaiknya jangan berhenti pada an'amta alaihim karena itu bukan akhir dari ayat, tapi sampai akhir, sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pertanyaan lanjutan, kalau nanti berhenti pada an'amta alaihim, apakah boleh diulang apa tidak? Itu di Syafi'iyah karena menghormati kepada pendapat yang lain yang mengatakan naklu dalam rukun qauli, termasuknya adalah Fatihah dalam sholat, itu dapat membatalkan sholat. Makanya ketika berhenti pada an'amta alaihim jangan diulang dari sirotol, tapi diteruskan ghairil maghdubi. Jadi paham ya? Makanya kami jawab hukumnya boleh apa tidak. Secara umum boleh secara mutlak. Untuk secara adab apakah itu baiknya berhenti apa tidak, jelas tidak berhenti menurut pendapatnya Syafi'iyah karena di situ bukan akhir dari ayat. Lah seandainya nanti berhenti pada an'amta alaihim maka jangan diulang dari siroto karena mengikuti pendapat yang lain untuk khurujan minal khilaf karena sunnah dalam madzhab Syafi'iyah. Maka karena naklu rukni al-qawli itu membatalkan, maka jangan diulang dari siroto. Mungkin seperti itu. Berarti mengatakan kalau seandainya pertanyaan ini berhenti itu boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Secara mutlak. Untuk hukum baiknya dalam madzhab Syafi'iyah jangan berhenti. Paham ya pimpinan? Untuk hukum, untuk madzhab Syafi'iyah jangan berhenti. Lebih baik. Lebih baik. Ya.
Untuk jawaban yang kedua yang mengatakan mutlak hukumnya boleh. Tapi kalau masih dalam kalangan Syafi'iyah lebih baik tidak boleh berhenti karena bukan akhir ayat. Sehingga kalau seandainya mau meneruskan nanti harus setelahnya, bukan sebelumnya. Kalau nanti sebelumnya nanti naklu ruknil qauli, memindah rukun-rukun qauli yang nanti akibatnya bisa membatalkan sholat. Dari situlah dari jawaban yang kedua ini mengatakan boleh secara mutlak. Mungkin dari jawaban yang ketiga ini apakah boleh mutlaknya dengan itu sama dengan mutlaknya yang tadi dipaparkan? Kalau sama nanti kita langsung ke tanggapan yang keempat. Jawaban Anda kan tadi ya Mas, ini untuk yang menanggapi boleh secara mutlak. Nah, saya sodorkan kepada jenengan apakah sama jawabannya dengan jawaban yang mengatakan boleh secara mutlak? Sama, cuma kami ingin memperkuat pendapat tadi yang dibacakan oleh Rubat. Itu yang fi qaulin itu ingin kami terangkan dalam kitab Hasyiah Jamal juz 1 Shahifah 356 qauluhu ghairul Fatihah amma hiya falatu sabu ani surat idza karraraha illa idza lam yahfad ghairaha fi ma yadharu intaha syarhu samsu mimro samsudi ar-ramli lakin fihi anna lana qaulan bi anna taqrir ruknil qaulihi yubtilu as-salata illa ayujaba bi dha'fi hadzal qauli jiddan. Penambahan dari jawaban yang mengatakan secara mutlak. Untuk jawaban yang budak sendiri mengatakan satu yang makruh, mungkin bisa dijelaskan dan ibaratnya bisa diungkapkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita karena dapat takbirnya gak menemukan takbir yang melarang atau yang mengatakan tidak boleh. Nah, jadi ya konsepnya itu mafhum mukhalafah ya. Jadi langsung aja ke ibaratnya kita dapat dari kitab yang ada juz 1 halaman 172. Apa kan tadi? I'anah I'anatul Talibin juz 1 Shahifah 172. Wal aula an la yakifa ala an'amta alaihim li'annahu laysa biwaqfin wala muntaha ayatin 'indana fa inna waqfa ala hadha lam tusannu i'adatu min awalil ayat. Lalu juga kita dapat tambahan dari kitab yang sama kayak Rubat tadi di akhir. Li'anna dzalika wa illam yahsun fi 'urfil qurra'i illa an tarkahu yuaddi ila takriri ba'di ruknil qawli wa huwa mubtilun fi qawli fatarkuhu aula khurujan minal khilaf. Nah, jadi untuk di sini kan takbirnya itu hanya disunahkan untuk tidak berhenti pada an'amta alaihim karena di situ bukan waqaf dan bukan akhir dari ayat. Nah, dan walaupun walaupun membaca dari ghairil maghdubi alaihim tadi yang tidak mengulang dari siratal ladzina an'amta alaihim itu tidak baik di kalangan para imam-imam qurra, imam qiraat. Nah itu maka ilahnya entar kau yuati ila takriri ba'dil qauli. Jadi gimana? Ya, sudah. Ila antar. Jenengan jawabannya sudah mantap apa tidak? Bismillah, mantap. Lagi kita mantap, terang-terangnya gampang kan, monggo. Ya, intinya kan mahal syahidnya itu tadi kan ya fatarku aula khurujan minal khilaf. Nah, jadi karena di sini itu cuma menganjurkan untuk tidak berhenti di sana. Jadi mafhum mukhalafah kita kalau misalkan kita berhenti pada anak alaihim itu makruh. Seperti itu. Jadi karena dari latar belakang khurujan minal khilaf sampai ambil bahwa sini adalah hukum makruh kayak gitu. Sana ya, jadi karena tadi yang takbir itu yang wal aula an la yakifa ala anak alaihim tadi itu
Jadi di sini kan takbirnya itu cuma bilang untuk nggak berhenti pada an'amta 'alaihim itu kan aula disunahkan. Maka mafhum mukhalafahnya kalau berhenti itu makruh. Gitu. Oh, kayak gitu ya. Untuk jawaban yang dari yang ada, dari jawaban yang menggunakan boleh tetapi tafsir yang dipropotori dari kitab Fathul Mu'in tadi yang dibaca ini, karena tafsirnya ini juga jelas ya kan, jawabnya belum terasa jelas ya. Untuk jawaban yang kedua sama jawaban yang ketiga boleh secara mutlak dalam artian karena dasar hukumnya berhenti ataupun wasol ini tidak ada. Berhenti ataupun wasol itu tidak ada menurut dari jawaban yang mengatakan mutlak. Sehingga adapun pertanyaannya bagaimana hukum berhenti pada an'amta 'alaihim ini boleh secara mutlak, akan tetapi dalam kalangan madhab ini hukumnya gimana kan? Tidak boleh ya. Kalau kalangan dari madhab itu tadi kalangan ulama, tadi kan Anda mengatakan bahwa berhenti ataupun wasol ini hukumnya kan boleh selama tidak ada iham untuk pemahaman makna yang berbeda, atau memang ayat itu menuntut untuk berhenti untuk menguatkan kepada arti dari ayat tersebut. Boleh. Selama tidak ada juga itu maka boleh. Selama tidak ada iham atau tuntutan. Selama tidak ada iham atau idohil makna murad, maka wasol ataupun wakaf di tempat manapun dalam ayat Quran hukumnya boleh. Ini saya kasih tambahan ya, itu dalam i'anah bab belakang masalah murtad itu juga muncul. Contoh ini yang nggak boleh. Waqalatil yahudu itu wakaf nggak boleh karena terusannya Uzairun bin Nuh, itu nggak boleh. Waqalatil masihu terusannya juga nggak boleh. Waqalatil nasoro masihumu itu berarti juga nggak boleh. Waqalatil yahudu yaduwahi maglula itu berarti juga nggak boleh. Bahkan kalau di i'anah ditambahi hal itu bisa menjadikan murtad. Nah, itu termasuk dari bagian-bagian ayat di mana wakaf itu haram. Karena akan menjadikan makna dalam hal itu untuk pembacanya itu seakan-akan dia mengklaim bahwa orang-orang Yahudi menganggap atau bahwa dia juga menganggap bahwa Uzair adalah putranya Allah. Jadi kan ada iham kepada makna yang lain, makanya nggak boleh. Nah, selama tidak ada hal itu, contoh dalam Siratal Ladzina An'amta 'alaihim itu kan jelas tidak ada. Bahkan sampai sore disebutkan dalam i'anah pada ayat An'amta 'alaihim itu tidak masalah berhenti, walaupun wal aula harusnya wasol, kan seperti itu gitu. Itu menunjukkan bahwa di situ tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan dalam penggunaan wakaf, makanya jelas diperbolehkan. Di landasan dari yang mengatakan mutlak itu kalau seandainya tidak ada iham dan unsur yang menuntut adanya murad, ini boleh-boleh saja wakaf ataupun wasol, kalaupun tidak ada iham di sana. Ya. Untuk yang menjawab makruh ini kayaknya mau diangkat mau tidak? Oh, kami juga punya iskalan untuk yang makruh itu. Ya. Kayaknya lebih menarik ini ya. Siap-siap sampean ya. Yang menjawab makruh monggo sampean utarakan, kita angkat yang menjawab makruh ya. Ya, monggo sampean yang punya kitab yang bisa membantu dari yang menjawab makruh, monggo sampean utarakan lagi kemakruhannya bagaimana, nanti dikomentari oleh jawaban-jawaban yang lain. Monggo kan. Sampean jelaskan lagi kemakruhan hukum. Bagaimana hukum berhenti pada an'amta 'alaihim, hukumnya makruh. Coba dijelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kenapa mengambil langkah makruh itu nanti supaya dalam artian tidak memberikan kesan tasabuh pada masyarakat. Jadi gini, nanti kami mengambil daripada kitab Nihayatus Zaid. Di sini dikatakan wa sunnah waqfun ala wasibuli ayat minha ayat Fatihah. Ya, di situ dipaparkan bahwasanya di situ dikatakan wasunnah disunahkan.
disunahkan untuk berhenti di setiap satu ayat. Sedangkan kalau realita yang terjadi satu ayat ini malah nggak berhenti, maka kami mengambil konsep mukhalafahnya yang berarti makruh gitu. Tambahan lagi ada lagi dalam kitab Fatawi Sabaqal Islamiyah. Jadi di sini ada sebuah soal, ada masyarakat yang bertanya kepada, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, idza qala al-imamu fil Fatihati siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim summa ada ila kalimat. Di sini ringkasnya, singkatnya di sini ringkasnya sama seperti tadi. Di sini sang syekh di sini mengatakan bahwasanya disunahkan bagi seorang imam fayambagi lil imam yang ayatanya bima'rifatil waqfi wat tidak. Nanti bagi seorang imam nanti harus mengetahui waqaf mana yang tidak. Gitu. Jadi kami tambahan. Mungkin seperti itu. Berarti untuk sampean yang tadi jawabannya karena diambil dari wasunatun gitu ya kan, terus wayang bali, sehingga sampean mengatakan inilah hukumnya adalah tafsil kayak gitu ya. Iya. Ini sih. Dari yang pertama dari kitab Nihayatus Syadi, mungkin bisa dibacakan dengan santai baik kan, santai ben kanca-kancane rada paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah waqfun ala ra'si kulli ayatin minha ayil fatihati. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawadi wal awla ayyasila bainal basmalati wal hamdalati. Na'am al-afdalu al-waqfu ala ra'si kulli ayatin min baqiyatil fatihati lil ittiba'i wal awla an la yaqifa ala an amta alaihi li'annahu laisa biwaqfin tamin wala muntaha ayatin indana. Jadi karena sunnah gitu ya kan. Ya karena terus kemudian kalau yang dalam Fatawi Sabaqiyah tadi dikatakan fayam bagi yang kami ketahui, yang bagi itu nanti kalau dalam usul fiqh dikatakan yang bagi itu diarahkan kepada sunnah, bahkan bisa jadi diarahkan kepada wajib, ada korinahnya itu yang bagi. Maka ya, kan ketika sampean itu mengarahkan itu adalah sunnah ya. Wayan bagi ataupun nanti tadi dari Nihayatus Syadi. Kenapa sampean itu mengatakan ini adalah hukumnya makruh? Gitu. Kamu kan ini kan Mungkin dari yang lainnya itu kan kamu dari kita itu pengennya kan minta takbir yang sore. Nah, kenapa? Ya karena kita juga tahu bahwa tidak semua perkara itu bisa dimafhumkan. Jadi ngotaknya kalau ada kita di nyuwun ibarat sing sore bahwa itu makruh. Ini nambahin ya, itu juga ada ibaratnya, mungkin yang tadi pakai bahasa usul fikih diteruskan ibaratnya atau ditampilkan ibaratnya. Di Ghayatul Usul itu kan diterangkan bahwa mafhum mukhalafah itu akan ada kalau memang dalam hal tersebut itu kalau takbirnya Allah yadhara fi dzikril mantuq faidatun ghairu nafyi hukmi ghairihi. Jadi memang hal itu ketika disebutkan akan menjadi qayyid yang memiliki mafhum. Contohnya mafhum bisifat kan seperti itu kan ya. As-Saimah al-Ghanam kan itu ada mafhum sifatnya. Nah di sini dengan redaksi Sunniyah tuh terus punya klaim bahwa kalau tidak dilakukan maka makruh, itu kan terlalu gitu kan maksudnya. Mungkin ada yang mau. Iya, sebenarnya kan tadi dibahas intinya kan boleh ya. Artinya ini menanggapi yang ini melu si makruh. Melu si makruh. Artinya gini, makruh itu kan boleh, cuma makruh kan artinya. Tadi kan bolehnya mutlak. Iya. Jadi saya ada ibarat dari Manahijul Imdad. Wa yukrahu al-waqfu ala an'amta 'alaihim li'annahu laysa biwaqfin li ta'alluqihi bima ba'dahu. Terus wala muntaha ayatin indana. Karena ini Syafi'iyah,
karena Syafi'i itu menganggap bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai terakhir itu ayat yang ketujuh. Sedangkan Malik itu mulai dari yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim. Karena basmalahnya tidak dianggap satu ayat. Jadi ketika kita indana, kalau indana jelas di sini ibarat sorenya makruh. Ya boleh sih boleh tadi, boleh mutlak ya, cuman makruh. Tadi yang ditanyakan mana ibarat yang sore tentang makruh? Itu di Manahijul Imdad ada. Bahkan di sini fa in waqafa ala hada lam yadurra fi sholatihi wal aula adamul i'adah min awalil ayat min qawli suratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi intinya boleh, Tapi monggo terserah mau dikatakan mutlak, tapi secara indana dong itu makruh. indana boleh, tapi secara untuk Maksudnya indana Syafi'i itu makruh. ya makruh. Iya. Tapi misalnya sholat al-aula adamul i'adah, misalnya dari sudah suratal ladzina an'amta 'alaihim itu ghairil maghdubi 'alaihim, misalnya berarti jangan dari suratal itu aja. Jadi ibaratnya wa yukrahu al-waqfu alla an'amta 'alaihim ila akhirih. Dari kitab apa? Manahijul Imdad. Manahijul Imdad. Iya. Jadi ada penambahan tentang hukum makruh, yaitu dari kitab Manahijul Imdad. Syarah Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Mungkin ini ibarat yang soreh maksudnya. Mungkin untuk yang jawaban yang mengatakan mutlak atau yang mengatakan tafsir bisa ditanggapi dari jawaban yang ada. Oke, kami juga punya ibarat yang bilang makro juga punya. Memang redaksinya makro, ada yang pakai redaksi itu. Cuman kan terus ketika Mujib bilang pakai mafhum mukhalafah, itu alasan mafhum mukhalafahnya kami yang ini bisa diganti ini deh kan. Maksudnya ada pemuat dari jawaban yang pertama. Oh gitu, berarti alasannya diganti oh ya? Bukan. Ya, jadi jangan bahas masalah mafhum Dan mukhalafah. ini langsung dari ada penguat jawaban. Jawaban yang ada dikuatkan oleh jawaban yang ada juga. Kemudian apa yang Anda tanggapi dari jawaban tadi? Tadi Anda mengatakan minta dari ibarat yang soreh kayak gitu. Sampun itu tanggapi juga itu. Jadi cuman kan kita runtutannya kan kenapa kami tetap iskal dari tadi. Pola pikir mafhum mukhalafah itu yang kami belum bisa menerima. Lah kalau tadi langsung pakai ibarat wayuk rohu memang ada redaksinya kan, oh ya udah, tapi nggak apa-apa. Berarti apakah ada tafsir dari jawaban yang ada? Mungkin ngeten ya, ini juga nanti untuk yang lain. Kami pengen iskal dengan konsep yang lain. Kami punya ibarat tentang kewajiban untuk penggunaan tajwid di dalam Al-Quran. Nah ini kan biar langsung melurus saja. Ini lurus. Untuk makro sudah selesai. Ini iskalan yang lain. Ya mungkin nanti kita kalau bersama. sampai mau iskal yang lain nanti sama yang lebih kuat saja ya, ya. Kalau sampai mau iskal yang lain, tadi kan jawaban Anda itu kan boleh secara mutlak. Terus minta jawaban tentang masalah makruh secara soreh kayak gitu ya, Oke, sampun sudah selesai. Ini iskal yang lain. Kalau seandainya Anda nggak puas tentang masalah ini hukumnya makruh, Sudah puas. Sudah puas. Kalau sudah puas ya sudah. Ini ada iskalan yang lain. Kalau nanti sampai mau iskal yang lain sama yang lain ya. Ini kan tadi pertanyaannya bagaimana hukum berhenti pada an'amta 'alaihim kan kayak gitu. Hukumnya boleh tapi makruh menurut indana kan kayak gitu ya. Nah, oke. Mungkin dari kita lihat ke perumus. Saya lebih dulu bukannya mas. Manahijul Imdad itu keterangan sih. Baik sah. Mohon maaf kalau sementara waktu kalau dijawab. Saya Ihsan Jambes kalau nggak salah. Saya Ihsan Jambes ya. Saya Ihsan Jambes. Oke. Kalau jawaban makruh hanya dengan takbir itu saja, saya masih berat sekali. Manahijul Imdad
mohon maaf bukan bermaksud apa-apa, tapi harus ada kitab lain yang mendukung yukrohunya. Oke. Bagaimanapun kita didukung kitab beliau, sebab beliau ini masuk golongan ashab nopo ya, ashabun nakli nopo, ashabul wujud nopo, ashabul tarjih dan sebagainya, itu kan fihi ma fihi ya. Jadi kalau hanya takbir itu yang muncul untuk menjawab makruh, saya masih keberatan sebelum ada dukungan kitab-kitab kutub mutamadah yang lain. Karena bagaimanapun Sohibu Manahijul Imdad manzilahnya di mana? Apa beliau termasuk ashabil wujuh, ashabil tarjih, atau ashab-ashab yang lain? Harus ada dukungan kita yang lain. Maka biar tidak berdele-dele, saya punya gambaran. Kelihatannya sama semua, jawabannya sama semua, sama semua. Dari yang menjawab tafsir tadi itu hanya gaya bahasa saja, sebetulnya ya boleh, artinya boleh ya, tidak ada pengaruh apapun di keabsahan sholat. Boleh itu bisa jadi khilaful aula, bisa jadi dan yang lain tadi. Tolong apa? Barangkali ada kitab yang lain yang langsung tak beri sorry yukrohu teman. Itu di Nihatusen. Nihatusen sama, Nihatusen sama. Enggak. Coba Nihatusen dibaca. Ya, langsung dalam pembahasan ini itu nanti wasol. Nihatusen dibaca Nihatusen. Kalau ini Nihatusen saya nggak ada. Kalau ini hanya teman kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul. Coba baca yukrohu coba. Itu dari kaulnya Imam Romli. Iya, dibaca aja, jangan diterangkan, baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lahu waslu an amta alaihim bima badahu li annahu laisa biwaqfi wala mutalaya. Ya, betul. Tidak yukrohu itu. Tidak yukrohu, cuma mustahab. Iya, nanti sampai dibantah oleh Mas tadi. Itu kalau bisa, ini juga ada, entah itu dia niat qot'i atau nanti dia tidak niat untuk memotong ayat, itu tetap tidak dipermasalahkan. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong bi'anna zada ala saktatin istirahat wal ityani isyari bi'in irodi wa elah janikot aha wa aman nasi fala yang tau ala sohi wa kada yang tau yasiru kusida bi'ikot ukiro atifi aswa. Itu masalah mualah, itu yang mualah, bukan wakaf itu. Tolong jangan salah minum obat dong. Itu bukan takbir, ini bukan. Kalau ini juga yang tol tadi yang mustahab. Ya. Kalau yang makruh ya emang tidak ada. Ya, kalau tidak ada bilang tidak ada dong. Kalau tidak ada bilang tidak ada, jangan berdele-dele. Jadi hanya ada satu kitab yang tegas wayuk rohu. Cuman itu apa? Manahijul Imdad kagungannya Mbak Ihsan Jambes. Maaf, dulu saya diajari kiai saya begitu, kalau ada kitab-kitab yang seperti ini harus ada kutub mutamadah di atasnya yang menjadi pegangan. Jadi kitab-kitab bangsa Manahijul Imdad, Nihatusen itu tidak bisa berdiri sendiri, hanya sebagai pendukung-pendukung saja. Ya bagaimanapun mu'alifnya itu di kelas apa? Di kelas apa? Masuk ashab apa? Ashabun nakli, ashab wujud, ashab tarjih dan sebagainya. Makanya dulu saya waktu di pondok, Basul Masal di pondok saya itu tidak boleh ada takbir dari Madzhabul Arba'ah, dari apa itu kitab-kitab yang sekarang Al-Fiqhul Al-Islami. Kalau berdiri sendiri tidak boleh, kalau hanya sebagai penguat monggo. Jadi nanti bisa dijelaskan oleh Musofi, disimpulkan
Saya pribadi masih keberatan kalau dihukum dijawab hukumnya makruh berhenti pada alam ta'alihim hanya satu kitab yang Manahijul Intan tadi. Begitu dulu pimpinan. Mungkin ada penambahan lagi dari Bapak Perumus. Ya, mungkin ada penambahan lagi dari Musoheh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas salat, amat, itu semuanya yang saya hormati serta musyawarah. Jadi nyata yang pertama, kalau melu urutan model ngomong usul fikih itu sampai mengutusi menghukum boleh model itu sebenarnya belum ada namanya. Jadi sebab hukum cara fikih itu ya wajib atau sunnah atau begitu. Maka kalau peserta musyawarah baru mengatakan boleh, itu sebenarnya baru memulai ingin memutuskan, kan itu? Karena harus dikasih lanjutan, ya meskipun nanti makruh atau pola-pola seperti yang dirumuskan Pak Yahya tadi. Oleh karena itu kita mau ngecek kalimat yang terjadi pada berhenti pada lafal ghairil maghdubi ini. Yang pertama bahwa sing ana nase sunnah niku berhenti pada akhir ayat gitu. Majmu' itu sing tak ngarepe niku kan ada isane ngene depan. Sehingga apa sing disepakati ulama niku sunnah berhenti di setiap akhir ayat. Kebalikannya berhenti di akhir ayat niku ojo dibalik lan napa mau wakaf di tengah ayat, bukan gitu. Tapi kebalikannya berhenti di akhir ayat adalah meneruskan akhir ayat, nerobos dulu. Sehingga yang dapat hukum kebalikan sharif itu adalah meneruskan bacaan akhir ayat, karena yang ada hukumnya adalah berhenti di akhir ayat, kan gitu. Nah sekarang itu kita itu bukan menghukumi meneruskan akhir ayat lanjut boten, tapi berhenti di tengah-tengah ayat. Maka sampean jangan mengambil hukum itu kebalikan dari tadi ini, dari wahyu satu tadi, betul nangsa. Karena kebalikannya itu adalah apabila meneruskan di akhir ayat itu. Oleh karena itu, nanti kalau sampai mengambil hukum makruh itu gini. Jadi memang agak nanti bahasanya usul fikih. Makruh itu muncul ketika kebalikan sunnah. Jadi makruh itu muncul ketika menjadi kebalikan sunnah, yang sunnah itu nasnya sorry. Ini boleh terusuk dengan misalnya kita ini yang jelas ini. Rasulullah SAW nanti dawuh, kalian semua apabila masuk masjid jangan tiba-tiba duduk, tapi sampean diperintah tahiyyatul masjid. Maka barang siapa yang tiba-tiba duduk sebelum tahiyyatul masjid makruh. Kenapa? Karena perintah sunnahnya langsung jangan duduk sebelum tahiyat. Nah sekarang pertanyaannya ini, kira-kira perintah untuk jadi ya tadi, kalau seandainya ada lafal yang sharih bahwa berhenti di akhir ayat itu adalah sunnah, sampean kena hukum makruh apabila nerobos akhir ayat tidak wajib. Persoalan kita bukan meneruskan akhir ayat, tapi berhenti di tengah jalan. Kan betul? Tadi hukum-hukum yang ada tadi awal-awal ini jelas tentang ini.
nggih. Majmu kan dia wonten teng kene tufa tadi pun diutus. Maka apa? Maksimal berhenti di tengah siratal ladzina an'amta 'alaihim itu maksimal adalah perintahnya adalah wa yustahabu tadi. Wa yustahabu alla yaqifa. Teng kene mriku. Teng kene sing Jawa tadi atau wal aula alla yaqifa. Maka apa? Kalau ini hukum yang kita temui, maka hukum kebalikannya maksimal khilaful aula bersilu Pak tadi. Kenapa? Sebab dawe kitab namun wal aula alla yakifa atau wa yustahabu alla yakifa. Tidak ada, jangan berhenti tidak ada. Oleh karena itu, ya tadi manhajul amdad kita tetap kita hormati manzilahnya sebagai kitab yang muktabar, tapi pripun kula seandainya tadi mengambil dari Al-Ikhwan tadi yang ngambil wal aula alla yakifa sampean balik nak ora nuruti aula ya khilaful aula kan ngoten. Jangan kok ora nuruti al aula dadi kufur betul saja. Karena kebalikannya al aula adalah khilaful aula bukan kira-kira gini so gini kita pun saya gitu. Ya pun enggak boleh teman. Orangnya hendak nih. Ngapunten nyuwun sewu. Ini kangge ziyadatul ilmi kangge kita mungkin ya. Kalau kita baca dan yang kita tahu ya, itu kan wakaf dengan lam alif. Kalau di tajwid ataupun di mushaf itu kan biasanya tulisannya tetap tidak boleh berhenti. Kami juga ada takbir bahwa mengikuti di dalam masalah tajwid itu kan hukumnya wajib. Ibaratnya Bayaqul Ibnu Hajar iqlam anna kullama ajma'al qura' ala tibarihi min makhraji maddin au idghamin min makhrajin wa maddin wa idghamin au ikhfa'in au idharin wa ghairiha wajibat ta'allumu wa haruma mukhalafatu. Itu satu. Terus ditambahi lagi dengan takbir pada Fathul Rabbil Bariyah yang mengatakan wal akhdhu bit tajwid khatmun lazimun malam yusahihil Quran asimun. Berdosa dia kalau tidak membaca dengan baik dengan ilmu tajwid maka berdosa. Itu diteruskan di dalam syaratnya beliau mengatakan ya dulu ala an-nadim yara wujubat tajwid. Terus ila aqal fanadim yara wujubat tajwid fi dzalik ala kulli man yaqra al-Qur'an. Artinya baca Quran itu kan memang harusnya pakai tajwid. Dan yang kita tahu selama ini yang namanya lam alif itu kan berhenti. Kalau nanti pakai mim berarti wajib berhenti. Kalau lam alif tidak boleh berhenti. Namun kan seperti itu. Yang kami tanyakan, yang ingin kami tanyakan, sekuat apa tajwid itu? Jadi kenapa terus kita disuruh untuk mengikuti tajwid, tapi kenyataannya kalau tajwid tidak dibaca dan itu diredaksikan dalam kitab-kitab yang lain di mana wakaf itu tidak digunakan dengan semestinya, ternyata nggak masalah. Bahkan sholat tidak batal. Jadi sebenarnya untuk kewajiban kita menggunakan tajwid itu sebatas apa? Apakah kecuali wakaf atau pribun? Ini saya sangat mas, tapi mohon nanti dibahas lebih panjang di forum yang lain. Tapi setidaknya begini, jadi bahwa lam tadi tidak boleh berhenti, mem wajib berhenti itu apa ya, wajib dan atau tidak wajib atau haram yang sinai. Jadi saya bersepeda motor tidak pakai helm itu haram, tapi bagi polisi itu haram sinai. Saya bersepeda motor tidak pakai SIM itu ya haram menurut polisi. Kurang lebih begitu. Tadi ya ingatan nanti dibahas di forum lain seandainya kesepakatannya sudah ada. Tapi nanti begini. Jadi memang tajwid niku wonten sing sifatnya syar'i.
wonten sing sikate istirahat. Oke. Sehingga Pak, kalau jenengan mau setengene aku tilawah misalnya, sing wajib misalnya dari mat yang sekian macam 16 ribu, yang tidak boleh ditinggalkan yang syar'i itu hanya at-tobi. Yang sisanya itu hanya istirahat biasa. Makanya kita sehingga apa, kalau sampai ditakoni koma zaidun diwaca koma zaidan ngono lho, niku sing dosa nggih cara nahwu mawon. Adapun sampean paham bahwa zaitun itu tetap fa'il, bukan apa-apa meskipun betul zaitan. Maka haram intan nahwiyin, tapi betul sampai haram syar'an. Kira-kira makan dari ingatan kaidah yang sampean baca itu kaidah umum tidak boleh dibahas ketika sudah ada ibarat khusus yang bahas ini. Kan sehingga bahasan ini kitab-kitab pun bahas secara khusus hukumnya, maka kaidah umum tidak bisa menggagalkan ibarat khusus untuk saya. Kira-kira kesimpulannya kira-kira dari saya nanti yang saya ambil dari kesimpulannya dari saya. Jadi jawaban dari kesimpulan yang ada dari Musoheh dan Rumus. Bagaimana hukum berhenti pada an'amta 'alaihim baik di dalam maupun di luar sholat? Jawabannya boleh. Hilaful aula. Ulangi. Jawabannya hilaful aula karena memandang daripada ibarat wal aula. Khilaful aula jadi dia malah tambahan masalah. Bagaimana hukumnya berhenti pada an'amta 'alaihim baik di dalam maupun di luar sholat, itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula. Dari Rumus. Al-Fatihah. Oke. Masuk deskripsi masalah yang kedua. Semoga yang punya buku soal bisa kita renungi. Akhir-akhir ini sangat marak soal. Poin yang kedua, soal yang kedua. Apakah praktek baca sebagaimana keumuman masyarakat otomatis ikut pendapat Malikiyah dan berimbas hukum taktik percampuran madhab terhadap sholatnya? Saya ulangi, apakah praktek bacaan sebagaimana keumuman masyarakat otomatis ikut pendapat Malikiyah dan berimbas hukum talfik bercampuran madhab terhadap sholatnya? Apakah seperti itu? Monggo jawaban, silakan. Al-Hikmah 1. Pertanyaan, soal, deskripsi soal, monggo untuk deskripsi. Tapi ini langsung ke permasalahan ya. Deskripsi tadi kita ke deskripsi masalah, kemudian kita langsung ke masalah soal dan kita langsung ke masalah. Gitu ya. Untuk jawaban yang pertama yang diangkat adalah Al-Hikmah 1, kemudian yang lainnya monggo. MBC. Apa praktek bacaan sebagaimana keumuman masyarakat? Biasanya masyarakat kan mandukin an'amta 'alaihim, biasane ikut pendapat Maliki dan berimbas hukum talfik percampuran madhab terhadap sholatnya. Apakah seperti itu? Mungkin jawabannya ada, monggo. Mau pertanyaan deskripsi soal dulu, Ton? Bahas pertanyaan. Monggo.
Untuk dari pertanyaan dulu. Ini loh, yang ingin kita tanyakan, kalau yang dari nomor satu kita tahu bahwasanya jika kita berhenti di situ masih boleh dan itu masih syafi'iyah, maka nomor 2 ini apakah kita akan membahas tentang talfik orang satu ini menggunakan dua mazhab yang berbeda antara wudhu dan sholat misalnya, atau kita akan membahas semisal imamnya itu Maliki dan makmumnya itu nanti Syafi'i, karena nanti secara bismillahnya beda. Begitu. Yang saya ingin ditanyakan apakah nanti ini imamnya Maliki atau Syafi'i kayak gitu? Iya. Terus ada lagi dari soal pertanyaan. Mungkin dari Sohibul Asilah bisa memberikan pencerahan. Ini dari soal yang kedua. Apa praktek bacaan bagaimana keumuman masyarakat otomatis ikut pendapat Malikiyah dan berimbas hukum talfik? Ini maksudnya apakah nanti imamnya Syafi'iyah, makmumnya Malikiyah atau kebalikannya? Ini minta kejelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini titipan dari syair yang aslinya begini Mas Siti. Seperti di Al-Hawi Al-Kabir Mujallad 2 itu ada begini. Waqtalafa ashabuna hal hiya ayatun min kulli suratin hukman aw qat'an falladhi alaihi jumhuruhum annaha ayatun min kulli suratin hukman illa suratan namli fa innaha ayatun minha qat'an wa hukiya an ibni Abi Hurairah annaha ayatun min kulli suratin qat'an ka suratin namli illa taubah. Nah, ini terusnya begini. Wa qala Malik laisat ayatan minal Fatihah wala min ghairiha illa min suratin namli wala yajuzu ayyustaftaha biha al-qira'ah atau ayyastaftiha biha al-qira'ah fis shalah. Ini wala yajuzu ayyastaftiha biha al-qira'ata fis shalah illa fi qiyami Ramadan. Al-Hawi Al-Kabir ini bahwa mazhab Malik tidak boleh orang yang sholat membaca Fatihah dengan dimulai bismillah. Nah ternyata yang dipraktek di sekitaran Bumiayu, Brebes dan sebagainya ini bismillah diwaca, dadak sirotol ladina an'amta alaihim mandek koyo Imam Malik. Nah ini koyo opo talfik ini begitu loh. Jadi bukan ya ini yang sholat ya Syafi'i dengan Syafi'i lah. Syafi'i Paguyangan, makmum Syafi'i Bumiayu gitu. Jadi cuman masalahnya di situ. Kalau Imam Malik katanya tidak boleh bismillah tadi di Al-Hawi Al-Kabir tadi. Sementara pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim dia berhenti. Itu terkesan warna Imam Malik. Apa ini enggak? Monggo sampean jawab talfik apa ora terserah. Saya kira cukup. Dari paparan yang ada dari Sohibul Asilah ini nanti sampai mau jawab yang bagaimana karena keumuman masyarakat yang seperti ini akan-akan kayak masyarakat itu mengikuti Imam Malik kan kayak gitu. Padahal memang kenyataannya emang Syafi'iyah kayak gitu. Karena dari sisi satu dia itu berhenti dari sholat dari bacaan an'amta alaihim, kemudian dari bacaan bismillah, terus ada yang membaca bismillah, ada yang tidak membaca bismillah. Ini kayak seakan-akan ada percampuran. Ini diglobalkan saja ya. Diglobalkan. Juga dari pertanyaan yang kedua ada yang bisa dijawab, monggo diangkat. Al-Hikmah 1. Yang lain dari MPC Bumiayu. Ya, mungkin dari Al-Hikmah 2. Yang lainnya
Apakah hanya satu yang masih diangkat? Yang lainnya monggo. Apakah ini percampuran talfik yang kita sering ketahui di masyarakat? Apakah tidak? Ini lah global menurut jenengan, bagaimana cara menghukumi yang seperti ini? Ya. Monggo mic-nya. Ya. Pimpinan, ini menanggapi tentang talfik, saya hanya tanya ini. Dilihat dari sudut basmalahnya, ketika Imam Malik menganggap bukan ayat daripada Fatihah, atau waqaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang dimaksud talfiknya di situ apa karena tidak menganggap bismillahnya dong? Artinya gini, tadi ada ibarat yang mengatakan bahwa Imam Malik tidak mensahkan ya, tidak mensahkan sholat yang diawali dengan basmalah, iya kan? Iya kan? Ya. Kemudian kita Syafi'i harus basmalah. Mungkin apa itu yang dimaksud talfiknya di situ? Gini, tadi dari perumus dari Sohibul As'ilah ini diglobalkan saja. Tadinya kan kayak gini, dari Sohibul As'ilah ini kan semuanya madhab Syafi'iyah. Kemudian berimbas dari praktek-praktek yang ada, yaitu berhenti di an'amta 'alaihim, kemudian ada yang membaca bismillah, ada yang tidak, kayak ini kan menonjol atau berimbas pada madhab Malikiyah tadi itu. Apakah ini disebabkan talfiknya apa seperti ini apa gitu? Iya. Jadi begini Mas, jenengan memahami talfik itu seperti apa? Jelas ya? Lah, ini ada kasus ini, ono wong sholat, Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf, terus ghairil maghdubi 'alaihim. Niku. Sesuai pemahaman jenengan tentang talfik, kasus seperti ini talfik buatan cara jenengan. Jelas ya? Insya Allah nek memahaminya talfik bener, ya jawabannya bener. Amin. Ngapunten. Iya rembuk, nopulen iya rembuk. Kadose ngapunten nilai. Kadose nek menurut kula piyambak mengekor dari sub'a yang jawabannya khilaful aula itu harusnya idem. Mboten bisa dibahas berarti mboten wonten talfik. Karena talfik niku kan iya. Maksudnya gini, Mas. Tadi jenengan mengatakan bahwa bismillah inda Malik itu kan tidak boleh dibaca ketika sholat fardu. Soalnya saya menemukan ibarat di syarahnya jalan apa? Sawi itu hukumnya cuma makruh untuk Malik. Memakruhkan. Iya. Artinya kalau beliau cuma memakruhkan, waqala Malik wa yukrahu istita'. Ini maksudnya belum jawabannya, cuma mengiskali tentang masalah talfik. Jadi kalau tadi ibarat jenengan yang mengatakan tidak sah ketika diawali basmalah, iya, mungkin itu bisa. Tapi itu nanti pokok, cuma mengiskali tentang talfik. Oke, maksudnya mungkin bisa jadi pertanyaan nomor 2 ini kan mudah sekali, jadi biar selesai 5 menit gitu loh. Jadi kasusnya pun jelas begini. Baca Fatihah mulai bismillah, siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf, ghairil maghdubi niku. Lah mungkin talfik kok ora gampang banget kan. Langsung saja ini. Langsung saja. Oke, yang mau jawab. Jadi pertanyaannya ini karena sudah jelas sudah dijelaskan oleh Sohibul As'ilah, oke, yang sudah membekali jawaban bisa langsung disampaikan dari PP Al-Nasas. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jawab bukan talfik. Ini barunya dari Mawsu'ah Fiqhiyah. Nanti ada lagi di kitab yang lain. Al-murad bil talfik bainal madzhab. Akhdhu sihhatil fi'li min madhabaini ma'an
ba'dal hukmi bibutlanihi ala kulli wahidin minhuma bimufradihi. Itu ta'rif dari talfiq, dan dalam permasalahan ini jelas tidak sesuai dengan ta'rif itu. Itu juga takbirnya didukung sama kitabnya Syekh Wahab Zuhaili. At-talfiq huwa al-ityan bikaifiyatin la yaqulu biha al-mujtahid wa manahu alla yatarattaba 'alal amal bitaklidil madhahib wal akhdhu fi qadiyatin wahidah dzali arkanin aw juz'ain bi qaulaini aw aksar, yang mana yatarattab al-wusul ila haqiqatin murakkabatin la yuqiluha ahadun. Jadi talfiq itu apa? Talfiq adalah ketika madzhab A bilang, contoh ini yang biasanya di talfiq itu, madzhab Maliki bilang bahwa mashu jam'i rosi itu bagian dari rukunnya wudu. Lalu dalam permasalahan Syafi'iyah bilang bahwa mashu jami itu sunnah karena yang wajib adalah mashu badi rosi. Kalau kita pakai pendapat Fi'iyah, maka jangan mukilatul wudunya pakai pendapat Maliki. Karena kalau kita pakai Maliki berarti seakan-akan dia melakukan ibadah berupa wudu dengan muktilat dari Imam Maliki, yang mana sebenarnya akhirnya ulama itu tidak ada yang memperbolehkan praktek. Itu yang namanya talfiq. Kenapa saya bilang tidak talfiq dalam masalah ini? Karena surah di sini kan dari Syafi'iyah bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim hukumnya boleh. Yang tadi jawabannya khilaful aula. Ketika sudah bilang boleh dengan surah berhenti di situ, itu tetap mengikuti pendapat Syafi'iyah yang mengatakan boleh. Jadi talfiqnya gimana? Lah ketika nanti berhenti dalam ayat tersebut, apakah nanti terus berimbas dengan sahnya sholat yang tidak ada hubungannya? Seperti itu. Jawaban yang pertama tidak talfiq. Mungkin ada jawaban yang kedua, bisa diangkat papannya. Sepakat. Sepakat? Apakah sepakat dari jawaban yang pertama? Oke, langsung ke perumus saja. Mungkin ada dari Nusok ya, nambahin. Ya status-statusnya nambahin lagi ya, mumpung ketemu ya. Jadi ini ngeten wonten persoalan tengene di dalam ilmu ini memang beda dengan yang lain. Wakaf secara teori, niku kalau di tempat yang tidak ada riwayatnya, tidak ada sanadnya berhenti. Kan kalau berhenti kita kan ulangi kan dulu. Artinya apa? Pengen membuat kesan kita itu tadi sedang tidak berhenti di surat, di ayat. Bukti nih kon balik ning arep era ngoten. Yang wakaf secara umum, yang bukan selain bukan di ayat. Sampai jangan wakaf begitu mulai terus saya bukan sah, begitu sambungin. Lah di sini persoalannya wakaf di ghairil maghdubi itu ojo dibalik dengan ngoten lho. Seakan-akan muncul kesan bahwa ini memang ayat yang berbeda. Buktinya saat wakaf ora usah di ada dengan betul ini persoalan. Oleh karena itu niki pripun tak boleh diwale bahwa persoalan ini memang beda dengan wakaf yang lain sehingga mengkhawatirkan hitungannya akan ditambah karena saat berhenti orang usah dibandingkan. Tapi niki kita tadi tegaskan untuk masalah bacaan ini tidak ada talfiq sebab ulama kita boleh ini istilah sampai yang moderator sampai ojo ngomong madzhab Syafi'iyah nih. Kalau madzhab Syafi'i, kalau ulama Syafi'iyah karena di dalam madzhab Syafi'i sudah mengizinkan kita wakaf di situ tanpa mengulangi, bahkan awala ayyauda ila awal ayat itu. Jadi tidak ada praktek talfiq semua. Anu pimpinan sebelum difatihai oleh sesepuh. Ini tadi saya juga visi-visi sama Kiai Ahmad. Mohon di waktu-waktu yang akan datang dusun masing-masing di masjid.
karena tidak bisa merokok itu sakit sekali. Oke, jadi bahasa nasihatnya jangan di masjid. Nah, supaya bisa, karena banyak orang yang kalau tidak merokok itu separuh kecerdasannya hilang. Saya setuju di masjid karena uang. Karena tidak ada merokok. Fatihah. Ada tambahan lagi dari pesantren. Saya pendamping saja. Fatihah. Jadi udah benar itu tidak ada unsur talfek. Nggak usah menuju silang talfek lagi. Itu kan dari sub pertama dilanjutkan kepada sub kedua. Selesai. Itu tidak ada sama sekali talfeknya. Karena kita sudah membolehkan tanggung jawab dunia akhirat, maka tidak ada dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Tuhan. Amin.